Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan fi suratil ukhra, qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur, memuji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang secara kadar mungkin kecil ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat atau yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta kepada Allah maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan, nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan, tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, bahkan figur yang sempurna akhlak dan pribadinya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat beliau yang cinta dan dicintainya hingga ajal menjemput kita semua serta memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu majelis taklim Al-Hijrah yang mudah-mudahan senantiasa sehat, umurnya panjang barokah, rezekinya berlimpah ruah barokah, anak cucunya solih solihah, besok ketika mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doain juga saya tuh. Baik, tema kita apa tadi disampaikan? Membekali keluarga dengan iman. Ada dua kata kunci di tema kita, keluarga dan iman. Itu kata kuncinya ada di situ. Membekali keluarga dengan iman. Ternyata kita ini hidup berkeluarga itu bukan sebatas gaya, gengsi atau cari Karena ada orang yang berpikiran, buat apa berkeluarga? Pengen sendiri saja. Ada kan? Ada. Ada, karena orang kalau sudah mikir menikah itu nambah masalah kalau tidak dilandasi dengan iman. Coba kita berpikir dulu nih ya sebelum ke poin-poin inti. Ternyata nikah itu ternyata membawa atau menambah masalah, betul tidak? Kalau tidak dengan iman, kita dengan logika saja.
hidup sudah enjoy sendiri gitu ya. Contoh nih, nikah tambah masalah atau selesai masalah? Nambah masalah ya. Ya karena harus menyikapi hidup bersama, apalagi kalau sudah punya anak tambah 2, wah terus masalah tuh. Ini kalau nggak dipakai dengan iman. Makanya wajar bagi orang-orang yang tidak punya iman, mereka berpikir seperti itu. Sehingga ada satu tempat lah di negara antah barantah, di mana itu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini kita penting membekali keluarga dengan iman. Kata kuncinya ada keluarga dan iman. Iman kalau kita jelaskan, banyak penjelasan tentang iman. Nabi pernah didatangi oleh seorang anak muda, tampan, wajahnya bersih. Setiap orang yang melihat itu pengennya kenalan. Nabi sudah kenal siapa orang ini. Dia adalah malaikat Jibril. Jadi langsung merubah wujudnya menjadi pemuda. Datang kepada Nabi. Para sahabat tuh pada ngeliatin, siapa itu? Tiba-tiba dia datang menghadap Nabi SAW dan bertanya, "Mahwal iman?" Apa itu iman? Nabi dengan percaya diri, dengan lugas menjawab, "Al-imanu huwa an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Iman itu adalah ketika kalian atau ketika kamu percaya, beriman, yakin kepada siapa? Allah yang pertama, yang kedua malaikat, yang ketiga Rasul atau kitab dulu boleh, Rasul, kitab, yang kelima hari kiamat, dan yang keenam qada dan qadar, takdir. Itu landasan iman kalau kita membahas tentang iman. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengklasifikasikan iman itu terbagi menjadi 3. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengklasifikasikan iman menjadi 3. Satu, iman yang naik, gak pernah turun. Ini imannya siapa? Imannya naik, gak pernah turun-turun. Bahasa ininya, al-imanu yazidu wala yankusu. Jadi terus nambah aja, tidak pernah berkurang. Ini imannya para nabi dan rasul, selalu naik. Ada imannya yang stagnan, ya di situ aja. Al-imanu la yazidu wala yankusu, tidak bertambah, tidak naik. Siapa ini? Imannya siapa? Imannya malaikat. Nah, malaikat itu yang nggak naik nggak turun. Makanya kan tugasnya malaikat hanya taat saja. Kemudian yang ketiga, al-imanu yazidu wa yankus, naik turun. Ini imannya siapa? Kita manusia. Oh tadi saya nyebutnya 3 ya. Ada 4. Yang keempat, yang terakhir, al-imanu la yazidu wa yankusu, tidak bertambah malah turun terus. Ini imannya siapa? Ya, jangan ragu-ragu, setan. Tapi yang lembut ya bilangnya setan. Takut. Jadi imannya setan, iblis ini dia nggak pernah bertambah, padahal dia sudah tahu konsekuensinya apa. Tapi tetap berkurang hanya gara-gara gengsi diperintahkan Allah untuk bersujud di hadapan Nabi Adam. Nggak mau. Adam itu engkau ciptakan dari tanah, sedangkan saya engkau ciptakan dari api. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Nggak mau. Hanya gara-gara gengsi tidak mau bersujud di hadapan Adam, padahal itu perintah Allah. Nah kemudian ketika kita menyandingkan keluarga dalam iman, balutan iman, inilah yang paling penting. Karena orang kalau sudah hidup tanpa landasan iman akan tidak teratur, tidak terarah, pasti itu ya.
Sedikit permasalahan pasti menjadi besar. Gara-gara perbedaan pasti terjadi besar. Tapi kalau sudah landasan iman, insya Allah ini akan terarah hidup kita. Nanti siapkan ininya ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggagas. Gimana ciri-ciri keluarga pribadi orang-orang yang memiliki iman? Ada di surat Al-Anfal, mulai dari ayat kedua sampai ayat keempat. Nah, coba kita telaah di surat Al-Anfal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Masya Allah. Disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemetar hati. Panggilan sholat telah datang, langsung bergerak. Jadi gemetar ini bukan harus gemetar. Bukan harus gitu. Jadi ada koneksi ketika disebut nama Allah tuh tiba-tiba langsung seperti ada takut, ada rasa gimana. Jadi enggak, kan ada orang yang kalau baca Quran atau azan saja masih kadang-kadang sambil ngopi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ngobrol gitu ya. Nah, ini maksudnya ketika disebut nama Allah itu gemetar hati kita. Apalagi dalam urusan perkara yang besar. Ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan, langsung kita sudah percaya saja. Karena aku sudah disebut nama demi Allah, wah ini sudah kuat ya. Gak perlu lagi kita sumpah, ayo sumpah demi apa yo, demi apa lagi, demikian dan terima kasih. Jadi kalau sudah disebut nama Allah, Masya Allah. Sampai-sampai dulu dalam perkara menentukan hilal. Hilal itu kan perkara yang dalam penentuan awal bulan Syawal gitu ya, atau yang lainnya perkara-perkara. Nah, itu ketika Nabi mau menentukan awal bulan Ramadan, bingung ketika sahabat belum melihat, ada yang belum melihat hilal karena tertutup dengan awan. Tapi ketika itu ada salah seorang sahabat yang bersumpah, ya Nabi, saya kemarin sore melihat adanya hilal. Langsung dia bersumpah, langsung Nabi Muhammad SAW menetapkan besok kita puasa Ramadan. Tuh, hanya dengan ada orang yang sudah langsung bersumpah saja, menyebut nama Allah, sudah dipercaya. Kenapa? Karena sudah ada getaran di hatinya ketika disebut asma Allah. Ya, nama Allah itu banyak ya, bukan hanya satu. Ada berapa? 99. Nah, ini nama-nama Allah ini ada banyak. Hafal tidak? Hafal ya, yang 2 minimal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu aja. Banyak cara menghafal Asmaul Husna. Memang ada riwayat hadis yang mengatakan siapa yang hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, masuk surga. Masya Allah. Ada yang pakai dengan lagam Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar,
Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Basit, Ya Mubi, Ya Muqit. Ya Alim, Ya Kabir. Ya, nanti kita lanjutkan. Karena semuanya bingung. Ada juga yang pakai misalkan Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus dan seterusnya. Nanti kelamaan. Itu contoh aja ya, contoh. Banyak cara menghafalkan. Jadi ketika disebut nama Allah itu gemetar hati sambil menikmati satu persatu nama Allah, ya Allah. Walaupun gak paham artinya tapi kita tahu maksudnya. Nah, jadi nomor satu ciri orang yang memiliki iman dalam keluarga disebut nama Allah semuanya sudah ada getaran di hatinya. Kalau panggilan sholat belum menggetarkan hati kita, pertanyaan. Pernah ada nggak ketika sholat azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, itu suka ada bisikan, engkau wae urung komat. Pernah dengar bisikan itu? Jelas suaranya? Itu suara kita. Itu tuh. Jadi kalau kita harus ngoreksi diri, coba kalau misalkan ada astagfirullah kok langsung bergegas. Karena ujian kita tuh masing-masing. Bagi seorang laki-laki ujiannya dia malas untuk bergegas ke masjid. Karena buat laki-laki itu berangkat ke masjid, sholat berjamaah itu ulama berbeda pendapat. Satu sunnah muakkadah, dekat dengan wajib. Yang kedua Imam Abu Hanifah wajib kalau tidak ada uzur. Tapi wanita mubah, boleh. Tuh ya. Buat laki-laki tantangannya berat ke masjid. Tapi perempuan kadang-kadang semangat pengen ke masjid, padahal hukumnya hanya boleh saja. Boleh pun itu ya kadang-kadang harus dapat izin dari suami tuh. Akhirnya diujinya nggak males juga dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu. Ketika dibaca ayat-ayatnya, baik itu ayat yang berwujud Al-Qur'an firman Allah ataupun ayat-ayat bukti-bukti yang nyata di hadapan kita, zadat imana, zadathum imana. Jadi bertambahlah imannya. Contoh, dibacakan surat Al-Qur'an, ketika dibaca dan kita tahu artinya atau tidak tahu pun, walaupun tidak tahu artinya tapi ketika menikmati, apalagi ketika bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
Coba renungkan ayat tersebut. Kita tuh harusnya tersinggung. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jelek langsung. Astagfirullah. Beragama tapi bohong, mendustakan. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang yang satu dengan orang lain, orang yang miskin, anak yatim, menghardik dan tidak mau memberikan makanan sebagian rezekinya, itu tersinggung. Bahkan disinggung lagi mereka yang melakukan sholat, mendirikan sholat tapi celaka, mendapat kecelakaan. Ya Allah, siapa mereka? Yang dengan sholatnya ada riya, pengen dilihat, ataupun dengan sholatnya dia lalai, melalaikan sholatnya, menyepelekan sholatnya. Itu langsung kita terasa, ya Allah, jangan-jangan saya. Nah, jadi dibaca ayatnya, hati kita semakin beriman, bertambah iman. Wah, semakin mantap. Atau dibacakan ayat-ayat yang sifatnya ciptaan Allah. Kadang, mohon maaf Ibu, kita itu mudah memuji orang yang membuat karya terbaiknya dibandingkan memuji Allah. Ada sebuah lukisan kucing, mirip betul. Kebetulan kita suka kucing, lukisannya wah bagus banget. Kita mudah memuji si pelukis kucing. Wah, keren ini. Siapa pelukisnya? Mudah memuji orang yang melukis. Wah, Anda luar biasa berbakat dan sebagainya. Tapi aneh ketika kita ngelihat kucing beneran. Ada kucing beneran, kita nggak piawai dalam memuji Allah. Masya Allah, begitu luar biasa ciptaanmu ya Allah, begitu indah. Nah, coba lihat, ini real ya. Kita kadang-kadang itu lihat lukisan kucing yang menciptakan, yang membuat lukisan tersebut orang, kita mudah memuji orang tersebut. Tapi ngelihat kucing beneran, kadang kita luput. Nah, ini salah satu bagian daripada orang yang beriman, dia pandai piawai, ngelihat saudaranya, tetangganya, mudah memuji. Masya Allah, ibu kok cantik banget. Mudah memuji orang, disebut nama Allah dulu, enggak langsung biasa aja kok. Jadi sulit gitu ya. Atau ngelihat pemandangan pas diajak jalan-jalan sama suami, ibu misalkan jalan-jalan keluarga, ya, rihlah ini penting, ternyata bagian daripada sunnah. Iya. Nah, cross check tuh kalau belum ada agenda rihlah, tagih. Tanya papa, kapan rihlah? Mau kemana mama? Sudah, belum ya, nanti pertanyaan. Apa tadi ngomongin apa kok malah ke apa tadi teh? Bukan. Rihlah kucing. Astagfirullah. Bukan itu, yang lain. Wah, ini rekamannya nggak bisa diputar ya Mas. Wah, nggak fokus ini. Apa tadi? Bukan itu. Selain kucing ada rihlah tuh. Sebelumnya apa? Bertambahnya iman. Ketika kita ngelihat, ketika mau jalan-jalan pun, ketika lihat pemandangan yang indah, itu kita mudah memuji Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah bisa kesini. Tuh. Jadi yang dipuji Allah dulu, bukan makasih ya papa. Mbeb. Jadi yang dipuji malah manusia, keliru. Jadi Allah dulu yang dipuji. Inilah yang dimaksud dengan ketika dibacakan ayat-ayatnya, diperlihatkan bukti-bukti kenyataan kebesaran Allah, langsung mudah piawai lisan kita dalam memuji Allah. Diberikan ujian sakit, yang kita tinggikan nama Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Sambil diobatin sama dokter mungkin, yang kita minta tolong kita sebut Allah. Tidak langsung menjatuhkan harapan, menjatuhkan keinginan.
tujuan dan sebagainya ke makhluk. Jadi dibacakan ayat-ayat ini maksudnya bukan hanya sebatas baca ayat firman Allah. Tapi kita lihat coba Ibu, kalau kita lihat di negeri kita, Masya Allah, hijau ranau. Coba kanan kiri kita hijau kan? Temboknya juga hijau kebetulan. Iya, ya Allah. Ada satu negeri yang gersang, yang kadang-kadang air pun kesulitan, untuk mencari ya sesuap nasi pun susah, bahkan diuji dengan adanya kezoliman dari perbuatan manusia yang lain. Kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa menikmati. Makanya kalau kita masih bisa melantunkan kalimat syukur dan istighfar, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat yang tidak ada nilainya. Coba cari kesempatan waktu kita untuk bertafakur. Sebut nama Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah sambil pikiran itu, misalkan alhamdulillah selesai ini, alhamdulillah telah melakukan ini, alhamdulillah gitu. Jadi ditahmidkannya perbuatan kita yang mana? Yang kedua, mengistighfarkan setiap apa yang kita lakukan perbuat. Astagfirullahaladzim. Pikiran langsung tertuju kepada mungkin ngebentak anak. Astagfirullahaladzim. Mungkin waktu itu ngomongin tetangga. Astagfirullahaladzim. Mengumpat. Siapa itu misalkan yang di jalan-jalan itu? Silverman. Tahu Silverman ya? Silverman, tahu Silverman? Ya iya. Kita akan di kendaraan gitu, itu masih muda udah, kan ada aja kan gitu ya di mobil kan dia nggak tahu, nggak dengar, itu istighfar. Astagfirullah. Kurang lebih kapan ya, 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, tepatnya bulan November itu saya ketemu ibu-ibu usia paruh baya di terminal Jombor. Ini mohon maaf sudah saya sampaikan belum ya di sini? Belum. Oh, ketemu ibu-ibu jam 10 malam ke atas. Saya ngantar orang mau ke Magelang. Waktu itu dia mau berangkat sendiri. Kebetulan saya ada kajian di Piungan, jadi nggak bisa nganter. Ketika saya cross check, gimana sudah dapat bisnya? Nggak dapat katanya. Terus gimana? Masih ya mungkin nyari istirahat dulu, tempat istirahat. Langsung saya kejar. Saya anterin ke Magelang. Nah, cuman qadarullah waktu itu nggak bawa uang banyak, maksudnya gitu ya. Nyari ATM, nggak tahu di Jombor udah sepi. Ketemu ibu-ibu sendirian di terminal. Saya nanya baik-baik, Ibu, ATM di sini di mana ya? Dia masih ngadep balik gitu. Bu, ATM di sini di mana? Dia balik kanan, jawabnya ketus. Opo? Padahal saya nanya baik-baik dan saya kelihatan orang baik kan ya? Ya takutnya. Saya ulangi, Bu, ATM di sini di mana ya? Jawabannya, ya Allah, aku ki wong goblok, ra ngerti apa-apa, ngertiku mangan karo ngamen. Masya Allah. Hanya jawaban itu langsung pikiran saya tertuju kepada ya Allah, di usia beliau yang harusnya mungkin menikmati suasana dengan anak, cucu gitu ya, masih disibukkan dengan urusan mangan, ngamen. Ibunya ini, ya Allah, kapan beliau bermunajat, istighfar, bersyukur kepada Allah? Saya hanya berpikir itu, ya Allah, astagfirullah, langsung meninggalkan. Makanya kesempatan kita di waktu luang, ibu-ibu sambil aktivitas apapun, sebut nama Allah. Orang itu akan diwafatkan, kata Nabi, sesuai kebiasaannya. Kalau kita biasa dalam, ya misalkan berzikir, ya berzikir, kita akan dimudahkan dalam berzikir. Ketika biasa dalam maksiat, bisa jadi ketika maksiat dia diwafatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadisnya riwayat Muslim. Jadi kita biasakan, karena kita ini kan memang lagi ngantri ya, ngantri takut ya nyebutnya. Lagi ngantri, betul-betul kita lagi antri, ini nggak tahu tiketnya nomor berapa, masalahnya itu kan. Nah, persiapannya adalah banyak. Dengan iman ini apa? Kita sudah yakin bahwa kematian itu pasti akan menghampiri kita. Nah, itu bagian dari iman, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.
Apalagi dikatakan di riwayat Muslim, nanti kematian itu akan dihadapkan kepada orang yang soleh dan orang yang kafir di akhirat nanti dalam wujud kambing yang berwarna hitam. Jadi kematian ini dibuat wujud kambing. Orang yang soleh ketika itu dipanggil, "Hei fulan," sama malaikat Jibril. "Kamu tahu nggak, kenal siapa dia?" Kambing itu dikasih tahu. Apa yang sudah ditunjukin? Orang soleh mengatakan, "Saya tahu. Dia adalah kematian." Karena sudah pernah melihat, merasakan kematian. "Saya tahu, saya kenal. Dia adalah kematian." Orang yang kafir diperlihatkan, "Hei fulan, kamu tahu dia siapa?" "Saya tahu. Dia adalah kematian, al-maut," gitu ya. Ketika itu malaikat Jibril langsung ngambil kematian tersebut atau kambing yang kematian berwujud kambing, disembelihnya kematian. Disembelih, hilanglah. Maka sudah tidak ada lagi yang namanya kematian bagi kalian berdua. Orang beriman atau orang yang soleh dengan orang yang kafir. Maka orang yang soleh tempatmu di surga. Orang yang kafir tempatmu di neraka. Karena sudah tidak ada kematian dan kalian berdua abadi. Allahu Akbar. Maka kunci ketika kita salah satu meyakini dengan adanya kematian bagi kita, ini bagian dari bukti keimanan kita. Maka kita persiapkan mati kita dengan misalkan setiap pagi sore baca apa itu namanya, doa Sayyidul Istighfar. Hafal 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kalau sudah hafal pegang ini kuat-kuat. Ba'da subuh baca, habis asar atau maghrib baca. Kata Nabi, "Wa man qalaha wa huwa muqinun biha." Siapa yang membacanya dan dia yakin. Tsumma mata qabla ayyusbiha atau ayyumsiya. Bacanya kalau pagi sebelum datang waktu sore, kalau sore sebelum datang waktu pagi. Meninggal dunia, tsumma mata fahuwa min ahlil jannah. Maka kematiannya dikatakan dia menjadi bagian daripada ahli surga. Jadi Sayyidul Istighfar itu sebagai tameng, perisai buat kita. Gitu ya. Selanjutnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman ciri yang ketiga adalah mudah bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Menyerahkan sepenuhnya. Kita akan di dunia ini pasti akan dihadapkan dengan yang namanya masalah. Gak ada dunia ini yang kenikmatan isinya, enggak ada. Silahkan direnungkan. Kebahagiaan apa yang kadarnya dunia itu lama durasinya, panjang bahkan sampai selesai umur kita? Enggak ada. Ada orang yang suka makan coklat. Dia hobi dengan coklat. Coba kasih seharian full dia makan coklat. Bisa enggak? Enggak bisa. Atau sebulan? Enggak bisa. Karena ada kadarnya. Apalagi biasanya kebahagiaan lagi capek-capeknya pulang kerja, nah gitu ya, ngelihat anak senang, bahagia, ya Allah, jadi terobati, bahagia. Lama? Enggak. Paling berapa menit, berapa jam, selesai kebahagiaannya hilang. Menikah, nah, pernah nikah kan? Bahagia, lama? Sebentar. Oh iya, udah kayak raja, ada yang datang nyalamin, ngedoain gitu ya. Wah, banyak yang minta foto, kan gitu. Berapa lama? Cuman sebentar, tergantung. Ada yang kalau 3 jam mungkin nyewa gedungnya 3 jam. Kalau seharian acaranya di rumah, setelah itu masalah lagi datang. Betul ya? Itulah kadar dunia. Makanya jangan punya motivasi saya harus mengejar kebahagiaan dunia. Enggak. Dunia itu ada hanya untuk kita jalani dan kita syukuri,
bukan untuk kita kejar, kita gapai, apalagi kita simpan di hati. Bagus nih buat update status. Biar nggak terlalu serius ya, saya paling nggak suka kalau terlalu tegang. Jadi penting kita memahami tentang dunia ini dengan iman, sehingga lelah kita itu jadi lillah, capeknya kita itu ada makna. Bahkan kecapean kita itu, lelah kita itu akan berbuah surga. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika itu Jibril tuh ngasih tahu, waktu itu istrinya Khadijah lagi sibuk bikin nyiapin makanan minuman buat Nabi suaminya. Jibril datang duluan, langsung datang, assalamualaikum ya Rasulullah, ucapkan salam. Waalaikumsalam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, tuh bentar lagi Khadijah istrimu bakal datang. Dia membawakan makanan buat kamu, minuman buat kamu gitu ya. Tolong sampaikan salam dari Allah dan dari saya, kata malaikat Jibril. Apa katanya? Bahwa dia, Khadijah, itu sudah Allah siapkan rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak. Apa maksudnya? Akibat kepayahan, kesusahan, kelelahan melayani suaminya. Di sana dia tidak ada rasa bising, rasa capek di surga nanti. Masya Allah. Jadi lelahnya seorang ibu rumah tangga, ngurus rumah dan sebagainya, mendidik anak, itu jangan sampai kita hilangkan dengan keluh kesah. Mama tuh sudah capek ngedidik kamu. Hati-hati nih. Beneran nih. Itu cara setan tuh menghilangkan pahala kita tuh kan kayak gitu, dengan keluh kesah. Jadi ancaman kita tuh ataupun tantangan kita tuh ini di keluh kesah nih. Orang yang sudah capek kuliah nggak lulus, keluh kesah. Aduh, udah berapa tahun ini nggak lulus. Ngejar-ngejar dosennya sibuk, keluh kesah. Nah ini hati-hati, nikmati prosesnya. Karena menikmati proses dengan cara apapun itu bagian daripada mensyukuri nikmat dan menjadi buah butir pahala. Masak keasinan, ini tandanya apa ya? Tandanya apa? Kebanyakan garam, pinter, dibantuin. Itu kadang-kadang kita suka gagal lagi, atau dicobain sama suaminya, iso masak orang. Kan ada. Tapi ketika menyikapi dengan iman itu dinikmati saja. Nabi ketika pulang dari luar rumahnya itu capek gitu ya. Wah, butuh minuman. Wah, jelaslah dibuatin sama Aisyah dibuatkan minuman. Lupa Aisyah itu bukan masukin gula, malah garam. Wah, bayangkan itu rasa teh pakai garam. Cobain nantilah ya, praktek gratis. Ya Allah, itu ketika diminum, mohon maaf, ini bukan saya mau minum. Ketika itu Masya Allah, rasanya nggak enak. Dan nih sunnah Nabi itu kalau minum, Nabi dengan istrinya tidak pernah dihabiskan. Nabi kalau makan makanan itu berdua sama istrinya, satu piring berdua. Nih romantisnya, pernah belum? Wah, ini pertanyaan tantangan banget ya. Ini beneran. Ya Allah. Itu selalu makan barengan gitu ya. Nah kalau minum, Nabi itu nggak pernah menghabiskan semuanya. Selalu mensisakan untuk istrinya, karena istrinya pun pasti nungguin. Dan Nabi kalau minum, kok susah deh. Susah diangkatnya, berarti nggak boleh. Nabi minum di sini nih, lihat bibir Nabi di sini, istrinya pasti minum di sini juga. Masya Allah, beda dengan kita ya. Sisa minuman suami dibuang. Ini serius ibu-ibu. Itu kan romantisnya
suasana keluarga itu per detik itu ada pahala. Wih, Masya Allah, hitungannya detik. Makanya ada sahabat yang mengatakan, ya Nabi, masa iya hubungan suami istri itu mendatangkan pahala? Kok bisa? Dari mana? Nabi langsung menjawab dengan analogi. Gini, apakah kalian menyentuh lawan jenis dengan tanpa ada ikatan yang halal, itu dosa? Dosa. Nah, sebaliknya, kalau sudah halal, sentuhan saja, hanya sentuhan saja, itu pahala, tahu. Makanya betapa rugi. Kadang ada lagi datang kondangan suami istri itu ya, istrinya sudah wah bersolek cantik, terus megang tangan suaminya, suaminya sini wah. Itu suaminya kurang ilmu tuh. Harusnya tampilkan, serius itu. Malah jauh-jauhan kamu belakang tuh. Ya. Nih buktikan ya, udah nggak sabar mau pulang ya. Nanti kehabisan waktunya. Selanjutnya, ciri orang beriman, keluarga, kehidupannya dengan adanya landasan iman, warna iman adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Suasana ibadah solat itu dalam konteks penghambaan kepada Allah sudah menjadi suasana yang bukan lagi paksaan, bukan lagi dorong-dorongan. Jadi satu keluarga itu sudah terproteksi dirinya dengan solat, itu sudah panggilan masing-masing, sudah tergerak. Apalagi dengan misalkan, ya penting kita ini solat berjamaah di rumah, bagus. Suaminya lagi pulang dari kantor, terlambat sholat berjamaah di masjid, segera hubungin istrinya. Sayang, manggilnya apa tuh? Jangan panggilnya yang ya buntelan. Panggil yang mesra. Jangan panggil Umi, Abi, nggak boleh. Apalagi Mama, Papa, nggak boleh ternyata. Kalau panggil, kalau tidak ada pihak ketiga, maksudnya anak. Kalau di depan anak boleh, ya. Dalam Islam nggak boleh. Jadi manggil Umi, Abi itu ketika di depan anak-anak. Tapi kita harus punya panggilan khusus. Nah, apa kira-kira? Mbeb? Mbeb itu panggilan panjangnya apa sih? Bebek? Apa ya? Saya kurang pengalaman. Sampai mana tadi tuh, lupa. Oh ya, mau sholat kasih tahu nanti sholatnya berjamaah di rumah. Nah maka taat. Ibu jangan dulu sholat, nungguin suami datang ke rumah, sholat berjamaah di rumah. Itu caranya. Jadi suasana di rumah itu, sholat itu sudah didirikan dari hati, udah terpanggil. Karena ada yang tidak dilandasi iman, ketika mendidik anak, sekolahnya yang pilih-pilih yang mana gitu ya, lupa dengan landasan akidah iman kepada Allah, sehingga repot. Di usia mereka sudah tumbuh besar, sholatnya masih harus dioyak-oyak. Betul? Ada kan? Ada. Makanya hati-hati. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Mudah dalam satu keluarga itu dalam mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan. Ibunya atau istrinya gitu ya, dia sudah minta izin sama suami, sayangku, saya kan punya gaji setiap bulan, boleh enggak nanti saya sisihkan buat ini? Boleh, halal, terserah, diatur saja. Nah, kita sudah punya legalitas, silahkan keluarkan ya. Karena istri itu walaupun punya gaji sendiri, pemasukan sendiri, kalau bersedekah tetap harus atas seizin suami. Karena memang gaji ataupun uang suami gimana? Uang suami, uang istri. Hanya, lu orang macam mana mah? Bukan gitu. Uang suami ada hak istri, uang istri tidak ada hak suami. Itu yang betul.
Ini salah kata, salah arti, salah praktek nih. Enggak. Ya, uang suami itu ada haknya istri. Istri boleh nuntut gitu. Makanya dihalalkan istri kalau misalkan tidak dikasih nafkah sama suami, suaminya pelit, bakhil, bin kikir alias medit. Itu dibolehkan, dihalalkan dalam Islam, ngambil diam-diam. Setuju? Wah. Setuju. Sayang suaminya nggak ikut ngaji. Makanya direkam biar nanti pulang tinggal ngasih tahu, papa nih. Enggak. Ini kejadiannya ketika Hindun, istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan ya pedagang kaya raya, ya, pemuka kafir Quraisy dulunya. Ketika masuk Islam, dia tuh pelit memang iya. Istrinya itu Hindun itu merasa ya kekurangan. Dia curhat sama Nabi, ya Nabi, apa yang harus saya lakukan dengan sikap suami saya yang Masya Allah pelitnya? Ini beneran terjadi, hadisnya sahih. Maksudnya gimana? Abu Sufyan, dia tidak memberi nafkah kepada saya. Nafkah dalam artian dia, ini loh ya, rupiah maksudnya harta. Maka ambillah, kata Nabi, ambillah diam-diam secukupnya. Secukupnya. Jangan ini langsung dijadikan, wah boleh, pulang dari sini semangat. Enggak ya. Jadi boleh. Nah kalimatnya, uang suami ada hak istri, uang istri tidak ada hak suami. Tapi boleh nggak suami menikmati harta istri? Boleh, atas seizin istri. Begitu. Ya, hati-hati karena salah kalimat, salah praktek. Seperti ada ibu-ibu, bapak-bapak, mulai sekarang keluar dari masjid, mari kita ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ada, tinggalkan yang buruk, sendalnya sudah jelek, nyari sendal yang baik. Mana ya? Tuh kan salah. Gitu ya. Kenapa kok infak ini bagian dari warna kehidupan orang beriman? Betapa banyak orang yang rugi nanti menyesal di akhirat nanti. Kenapa? Hanya ingin ke dunia untuk berinfak, bersedekah. Masya Allah. Surat Al-Munafikun ayat ke-11, Allah tegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mereka mengeluh kesah, merasa nyesel. Penyesalan yang benar-benar nyesel adalah kalau sudah di akhirat. Kalau masih kadarnya dunia, masih bisa kita perbaiki. Segera kita taubat, segera kita berubah, taubat nasuha dan sebagainya. Mereka di sana berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikan ke dunia walaupun sebentar saja. Mau ngapain? Fa asaddaqa, niscaya aku akan sedekah. Tuh, pengen sedekah, padahal hukum sedekah itu kan sunnah, nggak wajib. Wa akum minas solihin, masuk golongan orang-orang yang soleh solihah. Bersyukur kalau kita punya majelis, pertemuan, perkumpulan orang-orang yang soleh. Ini nikmat buat kita. Nggak kebayang kita itu sekarang bisa duduk bersanding dengan siapapun ya. Kita berharap ya Allah besok bisa ketemu lagi di surganya Allah. Itu. Jadi orang soleh itu merasa ada empati terhadap siapapun dia. Karena ada orang yang bisa masuk surga dengan hartanya. Ada orang yang bisa masuk surga dengan ilmunya. Ada orang yang bisa masuk surga dengan ide gagasannya. Ada yang dengan jabatannya. Jabatannya membuat dia mulus masuk ke surga karena memudahkan orang-orang yang banyak. Tapi dengan kezoliman yang dia perbuat, Masya Allah. Makanya urusan dakwah, urusan masuk surga, jangan kita berpikir, oh dia mah bagus, baca Qur'annya, wah saya nggak bisa, wah saya mah paling surganya di emperan kayaknya. Enggak, harus ada motivasi, ya, saling mendoakan, saling menguatkan. Seperti itu. Terus yang keberapa ini? Ditegaskan di ayat keempat,
ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka, ciri-ciri keluarga pribadi orang yang diliputi dengan keimanan. Gambaran keimanan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka itu derajat yang tinggi di hadapan Allah. Masya Allah. Kita kan pengen dipandang itu, dimuliakan bukan di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Allah yang lebih utama. Apalah artinya kita dimuliakan, disanjung, dihormati oleh manusia, tapi Allah murka kepada kita. Betul? Makanya ada kata-kata bagus ini. Kemuliaan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan kita, walaupun seluruh manusia mencaci maki, merendahkan kita. Walaupun manusia mencaci maki, merendahkan kita. Karena apa artinya kita dihormati oleh manusia, disanjung, dipuji, dimuliakan, tetapi Allah malah murka kepada kita. Nah, inilah penjelasan tentang apa tadi, menghiasi keluarga dengan iman. Maka mari kita kuatkan iman kita, update terus iman kita, cas terus ya. Karena memang kadang-kadang iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah, bertambahnya dengan ketaatan, dan berkurangnya dengan maksiat. Wa yanqusu bil maksiat. Maksiat apa saja, gibah tetangga, ataupun nonton sinetron, wah malah marah-marah. Oh iya, karena pemerannya antagonis atau apalah, itu juga maksiat. Atau ngelihat aurat, atau karena apalah, naudzubillah min dzalik. Nah, maka mari kita kuatkan langkah kita, terus dekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semampu kita, dengan cara yang kita mampu. Karena ujian apapun, ingat ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak melebihi takaran kemampuan batas kita, sesuai kapasitas kita masing-masing. Teruslah dekati Allah. Baik, sebelum diakhiri dengan doa ataupun dengan penutup, kita buka termin pertanyaan. Silahkan. Enakan mana, jeruk Jember sama jeruk Medan? Kayak gitu pertanyaannya. Jadi dua-duanya sebetulnya betul ya. Jadi gini, kita tidak membandingkan masalah tentang lebih baik yang mana, karena dua-duanya pun bisa selama itu dalam koridor syariat. Satu, suami ke masjid, tapi anak istri di rumah tidak tepat waktu, itu lebih bagus. Kenapa? Karena suami yang sudah punya tanggung jawab, jalan kaki ke masjid, langkah kakinya pahala, kemudian niatnya pahala, wudunya pahala, apalagi dia kalau jadi muazin, pahala juga. Ketika sholatnya pun dapat 27 derajat dikali lipat, pahala juga. Anak istrinya dapat pahalanya. Coba, Masya Allah. Jadi laki-laki itu ketika melakukan satu amal soleh, anak istri atau yang jadi tanggung jawabnya itu kecipratan pahalanya dalam Islam. Yang kedua, tapi yang kedua tadi ini ya, tidak berjamaah ya yang ibunya, gak masalah. Karena kalau durasi waktu sholat itu adalah selama dia masih dalam waktu sholat. 3 perkara yang amalan yang disukai oleh Allah. As-salatu ala waktiha, nomor 1 itu kan ya, sholat tepat pada waktunya. Nah, waktu subuh itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu masih dalam waktu tersebut. Zuhur mulai dari matahari tergelincir tepat sampai batas sudah kelihatan bayang-bayangan sejajar ataupun masuk waktu asar. Nah, itu dalam durasi ini tepat waktu, masih tepat waktu. Walaupun ada keutamaan di awal waktu gitu ya. Nah, yang kedua, kalau suami di rumah, istri juga di rumah gitu ya. Kalau ada alasan yang uzur, yang syar'i dan sebagainya, istri minta jamaah di rumah dulu ya, boleh, sah. Karena jamaah pun dapat pahala banyak. Ini yang repot kalau sholatnya masing-masing. Nah, di rumah semuanya. Ayahnya di kamar satu, ibunya di ruang tamu, anaknya di
Di mana? Nah itu, ini yang maksudnya jangan sampai terjadi. Kita tuh berjamaah dalam keluarga itu rame-rame bareng-bareng jalannya. Jadi dua-duanya bagus ibu. Hanya tadi kalau laki-laki itu ambil yang lebih utama. Karena apa? Laki-laki itu dia berbuat kebaikan, semua orang yang jadi tanggung jawabnya akan kena pahalanya. Tuh enaknya, gitu ya. Ada lagi? Baik ibu-ibu sekalian, tentu kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini bukan hanya sekedar menyimak, mendengarkan lalu hilang lupa dan kita tinggalkan begitu saja, tapi semampu kita, sesuai kapasitas kita, kita berharap Allah lebih mudahkan kita, langkah kita, perjuangan kita, niat kita untuk bisa mengamalkan apapun poin-poin yang kita dapatkan ataupun yang kita sharingkan. Karena terlebih lagi kita tahu bahwasanya landasan iman ini merupakan satu-satunya tolak ukur ketika Allah melihat kita, menilai kita. Kalau suasana hidup kita di dunia hanya kita gunakan untuk mengejar dunia semata, maka itu yang akan kita dapat. Tapi kalau landasan iman kita sisipkan, ketakwaan kita sisipkan, itulah rasa nikmat yang sebetul-betulnya. Maka kita berharap mudah-mudahan keimanan betul-betul melekat di hati kita, keluarga kita, sampai ajal menjemput kita semuanya. Terlebih lagi setiap amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita landasi dengan iman, mudah-mudahan berbuah pahala yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافان. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وافتح لنا أبواب الخيرة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أخر حياتنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تؤخر حياتنا منها إلا بحسن الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang menyinggung. Itu murni dari saya pribadi yang masih terus belajar dalam rangkai kata menyampaikan ilmu agama Allah ini. Namun jika ada kata-kata yang mengandung hikmah, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing lisan ini dalam berucap. Terima kasih, barakallahu fikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.